Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Raksyi dalam YouTube Miftahul Jannah Malang. Alhamdulillah, bersama saya yang biasanya menjawab pertanyaan, sekarang saya akan bertanya, menjadi penyalur bertanya. Di kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberikan taufik, inayah sama Allah Subhanahu wa taala, bersama kru yang di balik layar. Ada Mustafa yang biasanya host, sekarang lagi istirahat sejenak, dan juga Mas Roni, Mas Apang, Firman, Pak Alvan, Mas Sopik, dan lain-lainnya. Dan tak lupa kami mengingatkan, kalaupun ada daripada sahabat Raksyi ingin memberikan kritik serta saran serta obrolan ataupun tentang masalah seputar Ramadan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar YouTube, dan juga bisa di DM melalui Instagram kami Miftahul Jannah Malang. Oke, jangan lupa tetap tonton dan share, like, and comment. Dan alhamdulillah di tengah kita sekarang lagi bersama tamu yang alhamdulillah gak asing di dunia persilatan, bukan, di dunia maya dan dunia nyata. Tak lain yaitu beliau, Masya Allah, Al-Habib Abdurrahman Syarif bin Salim Al-Hasani. ahlan. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Antum sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya tambah kurus ini. Amin ya Rabb. Amin amin. Berarti puasanya kabul insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Antum juga tambah ganteng masyaallah. Ya Rabb ya. Allah, jamalallah alaik. Allah. Allah. Masya Allah. Memang kita ini sudah lama Bib nggak ketemu ya. Cukup lama. Alhamdulillah. Cuma lihat di streaming YouTube aja. Iya. Dan sekarang antum ada di YouTube. Masya Allah. Ini kado terbesar dari Allah untuk program Raksyi ini. Ya, semoga tambah Raksyi. Tambah Raksyi. Ya. Ini Bib, ada titipan orang bertanya. Ya. Sudah siap, Bib? Anda tanya kami jawab. Allah Akbar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada si Fulan. Jadi si Fulan ini punya hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu. Belum sempat qadha, si Fulan ini meninggal. Jadi nggak qadha, sudah meninggal sebelum bulan Ramadan yang tahun ini. Jadi tahun yang lalu itu qadha, tapi sebelum tahun Ramadan ini tufi, mati. Lah pertanyaannya, apakah pihak keluarga dalam arti waris berkewajiban membayar qadha tersebut atau bagaimana? Masya Allah. Ya. Monggo. Oke. Jadi kasusnya punya hutang puasa yang belum sempat dibayar. Iya, betul. Masya Allah. Pertanyaannya sangat jelas, dan jawabannya itu akan menyesuaikan dengan keadaan si mayit yang kita belum tahu persis. Untuk jawabannya mungkin bisa dipastikan lagi dalam kitab Al-Mughni. Ya, kitab Al-Mughni, bahwasanya kasus yang demikian, kematian seseorang yang belum sempat mengqadha'i puasanya, apa yang harus dilakukan oleh ahli warisnya? Di situ ada dua pendapat. Ya, saya utarakan pendapat yang paling kuat. Jumhur ulama ya. Jumhur ulama. Ya. Terlebih untuk madhab kita Syafi'i. Betul. Kalau madhab Bung Karno saya kurang tahu. Ya. Iya. Di situ kita bacakan biar lebih mantap. Iya. Ya. Semua perbedaan ini tergantung bagaimana mereka menyikapi hadis Nabi. Pertama, yang ada pendapat, dan ini yang terkuat, bahwasanya kewajiban ahli waris itu membayarkan fidyah untuk perharinya yang jumlahnya 1 mud setara dengan 6 on. Iya, 6 on. 6 on, kurang lebih 6 sampai 7 ons. Iya. Itu pun ketika si mayit berhutang dengan sebab yang tidak diuzurkan oleh syariat. Memang dia sengaja lah kuliner siang hari di warung bolong. Warung separuh kaki. Iya, separuh kaki.
separuh badan. Iya, ya. separuh badan. Terlihat cuma kakinya. Memang sedikit horor. Hmm. Ya. Kalau memang itu bermula dari orang yang hutangnya karena mokel, maka keluarga wajib untuk membayar fidyah tersebut. Walaupun tanpa adanya pesan ataupun berita ataupun wasiat dari si mayit. Walaupun tanpa adanya berita. Oh. Tapi tidak mungkin dia bertanya kecuali memang sudah pasti ada hutang. Iya, Diketahui persis. iya. Dan yang kedua, karena kalau masalah perizinan Ustaz, untuk meniaba ibadah haji itu baru harus ada Wasiat. wasiat. Tulis-tulisannya. Ya, dihajikan oleh siapa? Iya. Ya. Kalau bab ini dia meninggal, punya qadha dan hutang tersebut dengan unsur kesengajaan, bukan karena darurat, maka pihak ahli waris harus mengeluarkan fidyahnya dengan ukuran 1 mud. Itu tidak mengambil dari kekayaan mereka, melainkan dari uang waris sebelum dibagi dikurangi. Betul. Dikurangi daripada hutang-hutang puasanya, baru setelah itu warisnya dibagi. Semisal kalau ahli waris ini, semisal si mayit ini nggak punya harta sama sekali, apakah Kalau larinya ke waris situ? itu tidak punya harta sama sekali, ya kebijakan keluarga. Ketika dia mau membayarkan dengan fidyah dengan lapang dada, ya maka boleh. Tapi kalau dia tidak mau, ya nggak ada, tidak ada kewajiban bagi mereka. Tidak ada kewajiban bagi mereka jika mereka tega melihat almarhum memiliki tanggungan di hadapan Allah. Terus diambil dari banyaknya berapa bilangannya dia meninggalkan puasa. Kan seumpama si ahli waris ini nggak mengetahui ayah saya ini almarhum ini berapa kali nggak puasa, terus diambil gimana ya? Ya. Kalau bab ibadah Ustaz, kalau bab ibadah yang itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mabni ala dhannul mukallaf. Sangkaan itu bisa digunakan ketika sangkutan dengan Jadi diambil ibadah. yakinnya ya. Nggak harus sampai yakin. Menyangka bahwasanya dia punya qadha dengan sekian jumlahnya, itu sudah bisa. Tapi kalau itu haknya manusia, hak adami, Seperti hutangnya hutang. sama manusia, Iya. itu nggak bisa pakai kira-kira. Oh, kira-kira sekian hutangnya, nggak bisa. Pasti ngambil sedikit sih. Iya, pasti cari aman dong. Iya, cari aman. Kalau- Ataupun nggak ada hutang, nggak ada. Ya, kalau dengan urusan manusia mabni alal yakin. Kalau sama Allah pakai sangkaan baik pun sudah bisa diterima. Kalau tadi kasusnya hutang tersebut karena memang udzur, semisal dia haid, ya, atau kemudian dia sakit, ya, atau haid setelah puasa langsung meninggal, atau dia sakit berkelanjutan sampai ketemu Ramadan lagi dan tidak sempat untuk membayar, kemudian wafat, maka tidak ada kewajiban sama sekali, baik dari warisnya ataupun baik dari harta warisan ataupun ahli warisnya. Oh gitu. Seperti itu. Lah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua ya Ustadz, ya, itu, dan ini adalah keputusan Imam Syafi'i di madhab qadimnya. Madhab qadim ini ketika beliau masih di Basrah, fatwa-fatwa beliau masih di Basrah, beliau mengatakan yasumu anhu waliyuhu. Ngodoknya nggak harus pakai beras, nggak pakai fidyah, ya, tapi cukup diganti dengan puasa, sudah bisa menggugurkan hutang si mayit. Tapi itu qaul qadim. Qaul qadim lah, kita lebih diutamakan pakai qaul jadid. Umpama terdesak, sama-sama sulit untuk cari makan, warisnya juga keuangannya di bawah rata-rata, ya, dapat rezeki langsung habis, nggak punya tabungan, ya pakai alternatif kedua. Jadi kalau qadim ini kita gunakan saat terdesak, bukan prioritas. Untuk berarti untuk terdesak saja. Buat dalil, ngambil qaul qadim dulu. Jangan. Yang jumhur ulama dulu. Jangan, ya. Masya Allah. Alangkah baiknya seperti itu. Tapi kalau ini kan masalah puasa, beda lagi. Apakah sama dengan masalah sholat? Kebanyakan orang itu tanya, ayah saya ini meninggalkan sholat, apakah bentuk bakti anak kepada orang tua boleh mengqadai sholatnya? Nah, ulama mengatakan bab sholat dikiaskan dengan puasa. Bagaimana puasa bisa diqadai, maka sholat pun juga bisa. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu kita lihat di beberapa
amalan guru-guru kita juga sama. Tanpa menyebut nama lah, guru-guru yang sudah diakui ya Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, ketika ada kerabatnya yang meninggal, mungkin dia kasusnya sakit lama di rumah sakit, hilang sadar, maka diqodhoi oleh mereka. Sekalipun bukan kewajiban kadang. Masya Allah, jazakumullah khair, sudah sangat jelas apa perkataan dan jawaban dari jumhur ulama dan juga perkataan Imam Syafi'i qaul qadim, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman yang pertama. Jadi pedoman yang pertama itu mengambil dari perkataan jumhur ulama. Semua ulama mengatakan seperti itu. Masya Allah, jazakumullah khair Habib. Sebelum antum tutup saja ingin nambah satu kali. Iya, silakan. Kalau punya hutang cepet-cepet dibayar. Biar nggak ngerepoti orang lain. Betul, kasihan orang lain. Kasihan orang lain, jangan meninggalkan masalah, meninggalkanlah kenangan indah. Jangan meninggalkan kotoran. Jangan. Kasihan. Iya. Masya Allah, betul. Itu pesan yang sangat penting. Ya, jadilah kita sebagai orang tua yang bijak terhadap anak, agar anak kita itu bahagia di dunianya serta di akhiratnya, hingga kita pun juga enak di akhiratnya nanti. Masya Allah, semoga bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Dan juga kepada sahabat Raksi. Masya Allah ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi serta kritik dan saran, bisa ditulis di komentar YouTube ataupun nge-DM daripada Instagram kita Majelis Miftahul Jannah. Mungkin ini dulu ya Habib, insya Allah kita akan bertemu di waktu lain. Amin. Saya terima kasih banyak atas rawuhnya antum, dan juga teman-teman terima kasih banyak atas supportnya, dan sahabat Raksi terima kasih banyak selalu mendukung serta nonton program-program Miftahul Jannah. Semoga kebaikan antum semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.